Pemirsa, kembali di iNews yang saya Wiki Adrian. Dan saya Dian Mirza. Ya, masa dari keluarga korban kerusuhan Sinak Mawamena, Papua Pegunungan kemarin berunjuk rasa menuntut proses hukum pihak-pihak terlibat. Unjuk rasa yang diikuti ratusan orang tersebut sempat menimbulkan kepanikan dan membuat perkantoran terpaksa tutup. Ribuan keluarga korban kerusuhan Sinakma Wamena bergerak dari Sinakma menuju lapangan pendidikan Wamena. Polisi dan tentara menyiagakan personilnya di setiap sudut untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Aksi massa ini membuat seluruh aktivitas terganggu hingga perkantoran tutup. Kalau negara ini mau buktikan keadilan yang sebenarnya terhadap orang Papua, silakan buktikan singkat-singkatnya itu dalam 3 bulan sampai 6 bulan. Kalau lewat, berarti internasional intervensi untuk buka kuburan itu. Itu yang kami minta. Karena kami keluarga korban 9 sudah serahkan untuk otopsi. Tapi kalau tidak ada, negara ini kalau tidak respon baik, hukumnya baik, maka negara tidak mampu untuk selesaikan masalah-masalah yang terjadi, penembakan yang terjadi ilegal di Papua. Lebih khusus Wamena. Aksi massa ini diterima oleh pejabat gubernur Papua Pegunungan, beberapa bupati, Kapolres Jayawijaya, dan Dim 1702 Jayawijaya, serta tokoh intelektual Lapagu. Semua catatan kita sudah terima, aspirasi secara profesional sudah terima, dan proses hukum akan berjalan, dan di dalam proses hukum itu akan ada keadilan di sana. Siapapun akan diadili. Karena itu, sebagaimana disampaikan oleh tokoh masyarakat Jaya sekaligus juga mantan Lani Jaya, kita dari sini akan berembuk dan kita jadi satu. Sebagaimana kita bisa membantu pihak Lani Jaya, dari sana kita akan berbicara bagaimana menyelesaikan secara budaya semuanya diatur oleh senior, tokoh adat, tokoh gereja yang ada. Massa menuntut kasus ini diproses dengan hukum budaya dan hukum nasional. Tuntutan hukum budaya berupa denda materi, sedangkan tuntutan hukum nasional untuk memproses pelaku dalam hukum pidana. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Polisi menangkap pemilik panti asuhan yang menganiaya belasan anak asuhnya di Palembang, Sumatera Selatan. Dan dari hasil pemeriksaan, ternyata pelaku mengidap HIV. Viral sebuah video di media sosial, seorang pemilik panti asuhan menganiaya 18 anak asuhnya di Panti Asuhan Fisabilillah Al-Amin di Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, Sumatera Selatan. Menurut warga, pelaku yang juga berjualan kelontong ini kerap marah-marah, apalagi jika anak asuhnya salah kasih kembalian uang belanja. Sekda Kota Palembang, Ratu Dewa menyerahkan proses hukum sepenuhnya ke pihak kepolisian. Kini 18 anak asuh tersebut dipindahkan ke Dinas Sosial Kota Palembang. Dari sisi penampungan anak-anak dan lain sebagainya yang menjadi tanggung jawab kita sudah koordinasi dengan Dinas Sosial Kota maupun Provinsi untuk mencari tempat penampungan dan itu sudah kita siapkan. Oh, berarti akan dipindahkan anak-anak itu? Ya, semuanya hasil koordinasi dengan pihak Polres Tabes, karena ada olah TKP, itu yang kita lakukan dalam waktu dekat ini. Setelah ditangkap, polisi menetapkan pelaku sebagai tersangka. Sebanyak 18 anak semuanya sudah pernah mendapat kekerasan oleh pelaku sejak tahun 2022. Dari hasil pemeriksaan, pelaku juga diketahui mengidap HIV. Pelaku berdalih tindakannya untuk mendidik anak-anak asuhnya. Polisi juga masih dalami apakah ada tindak kekerasan seksual yang dilakukan pelaku. Kita sudah melakukan tes, melakukan pemeriksaan secara intensif di Rumah Sakit Bayangkara. Dinyatakan positif tersangka. Kita sudah komunikasi juga langsung dengan Rumah Sakit Bayangkara untuk melakukan tes pemeriksaan terhadap seluruh anak-anak dan juga terhadap. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Seorang dosen di Universitas Andalas Padang melecehkan 8 mahasiswi dengan modus memberi bimbingan skripsi di rumah. Kasus ini belum dilaporkan ke polisi, namun pelaku sudah dinonaktifkan sebagai dosen di kampus tersebut.
Dunia pendidikan kembali tercoreng. Seorang oknum dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang berinisial KC diduga melecehkan sejumlah mahasiswi semester akhir. Dugaan pelecehan ini beredar di media sosial lewat rekaman audio. Pelecehan seksual terjadi saat korban bersama teman-temannya bertamu ke rumah sang dosen untuk menanyakan mata kuliah wajib yang tidak mereka ikuti. Namun saat teman-teman korban sudah beranjak keluar, pelaku menahan korban di sebuah ruangan. KC pun mengancam tidak meluluskan korban dan mengulangi mata kuliah yang sama di tahun depan. Melihat korban tertekan, pelaku kemudian menawarkan solusi agar korban tetap lulus mata kuliah dengan syarat pelaku mencium korban. Terkait kasus ini, pihak kampus pun membentuk tim Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Hasil sementara didapati 8 mahasiswi telah menjadi korban pelecehan seksual yang terjadi sejak tahun 2020. Satu korban diantaranya bahkan sudah berhenti kuliah karena mengalami trauma berat. Kondisi mereka sih sebenarnya tidak terlalu bermasalah dari sisi psikologis, kecuali mungkin ada yang satu mungkin agak berat. Kalau 7 orang tidak ada masalah. Hasil investigasi sampai sekarang seperti apa? Sudah sejauh mana, Bu? Apanya? Hasil investigasi sudah, untuk korban sudah kita investigasi semuanya, terlapor sudah, kita sudah melakukan pemeriksaan psikologis, kita sudah mendapatkan juga alat bukti, jadi memang sudah di tahap akhir untuk rekomendasi ke rektor. Selanjutnya. Saat ini kasus pelecehan seksual masih ditangani pihak kampus. Pelaku telah diberikan sanksi dengan dinonaktifkan sebagai dosen di kampus tersebut. Ya, sebagai dosen dan Pak Dekan FIB juga sudah memberikan secara detail sanksi itu kepada yang bersangkutan, tidak boleh mengajar, tidak boleh membimbing, dan juga tidak boleh punya aktivitas kegiatan akademik lain. Hingga saat ini, polisi masih menunggu laporan dari korban terkait pelecehan seksual agar kasus bisa diproses secara hukum. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, 12 orang mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat menjadi korban pelecehan dari sejoli yang juga berkuliah di kampus yang sama. Modus para pelaku yakni merekam aksi tidak senonoh dan juga bagian vital korban saat sedang tidur. Sepasang kekasih yang terdaftar sebagai mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat viral di media sosial setelah diduga melakukan pelecehan seksual. Sebuah akun Twitter @andalasv sempat mengunggah foto dan nama kedua pelaku serta menceritakan kronologi pelecehan seksual. Berdasarkan laporan, korban berjumlah 12 orang yang juga merupakan mahasiswa dan mahasiswi di kampus yang sama. Modus pelecehan yang dilakukan pelaku yakni merekam aksi tidak senonoh pada bagian vital korban saat korban sedang tertidur. Rekaman video pelecehan itu kemudian dikirimkan kepada sang kekasih. Beruntung beberapa pelaku sempat memergoki aksi pelaku dan telah melaporkan perbuatan pelaku ke pihak kampus dan juga aparat kepolisian. Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Andalas langsung melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi kepada kedua pelaku. Pemeriksaan telah dilakukan dan telah selesai. Kemudian semua korban saksi juga telah terlapor. Kemudian terlapor juga telah dilakukan pemeriksaan psikologis. Kemudian kedua terlapor telah mengakui perbuatannya. Karena itu Satgas telah mengirimkan surat kepada Rektor Universitas Andalas untuk melakukan penonaktifan kepada para pelaku ini. Sementara itu, kasus pelecehan seksual ini juga sedang diselidiki oleh Direskrimum Polda Sumatera Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan Dr. Rika Susanti, Ketua Satgas Pencegahan dan Pengamanan Kekerasan Seksual Kampus UNAN Sumatera Barat. Selamat siang, Bu Rika. Ada 2 kasus pelecehan seksual di Universitas Andalas. Kita bahas kasus pelecehan oleh sejoli terlebih dahulu. Dari hasil pemeriksaan, sejak kapan pelaku melakukan hal tersebut, Ibu? Yang kasus yang mahasiswa ya, Ya. Mas ya?
Ya. yang sejoli terlebih dahulu? Ya, jadi kegiatannya itu sudah berlangsung sekitar mungkin lebih kurang 1 tahun yang lalu. Jadi pelaporan baru masuk ke kami itu tanggal 23 Desember 2022. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kedua terlapor itu sudah berlangsung beberapa bulan sebelum pelaporan ke Satgas PPKS. Iya, Ibu Rika, apakah sudah diberikan sanksi kepada dari pihak kampus kepada dua sejoli ini? Ya, jadi kasus ini sudah masuk ke tahap pembuatan rekomendasi oleh Satgas PPKS UNAN. Jadi saat ini kami sedang merumuskan rekomendasi yang akan kami berikan kepada rektor terkait dengan kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh dua orang terlapor ini. Nah, pada saat ini kita belum memberikan sanksi kepada kedua terlapor, kita sudah meminta rektor atau pimpinan universitas untuk menonaktifkan sementara sampai rektor mengeluarkan sanksi, seperti itu, Bu. Baik, Bu Rika, lalu bagaimana dengan kondisi korban atas tindakan sejoli ini? Ya, kalau kondisi korban, tentu korban sangat shock ketika mendengar pengakuan dari terlapor satu, karena korban sendiri adalah teman-teman juga dari terlapor satu. Jadi kondisi korban tentu shock dengan apa yang sudah terjadi, karena mereka memang tidak mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh terlapor ini. Baik, Ibu Rika, kalau melihat ini korbannya ada 12 orang begitu ya, berarti kan kejadian ini sudah kejadian lebih dari 1 kali begitu. Mengapa tidak ada yang melaporkan terlebih dahulu dan tidak ada tindakan tegas begitu dari pihak universitas? Ya, jadi kasus ini kan baru saja diketahui ya. Jadi baru saja diketahui, begitu ketahuan langsung dilapor oleh pihak korban ke universitas melalui Satgas PPKS dan ke polisi juga. Nah, begitu ada pelaporan kita langsung menindaklanjuti sampai kita sudah di tahap pembuatan rekomendasi. Nah, untuk sanksi dari universitas tentu harus menunggu dulu rekomendasi yang kita buat supaya bukti dan semuanya terekam dengan baik. Baik, Ibu Rika, untuk mempertegas, apakah kasus ini sudah dilaporkan ke kepolisian ataupun ke Polda? Sudah, jadi pihak korban sudah melaporkan juga kasus ini ke Polda Sumatera Barat. Baik, artinya akan ada tindak lanjut terkait dengan hal ini begitu ya. Kita beralih ke kasus lain, Bu Rika. Ada 8 mahasiswi yang menjadi korban pelecehan seksual oleh dosen. Bagaimana kondisi mereka? Apakah ada kemungkinan jumlah korban bertambah, Bu Rika? Ya, kalau kasus yang kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen itu sudah selesai sebenarnya, Mas. Jadi sudah selesai rekomendasi dari Satgas dan sudah ada juga keputusan dari Pak Rektor dan selanjutnya sudah masuk ke kementerian. Jadi prosesnya sudah di tahap kementerian, jadi tidak lagi di tahap universitas. Nah, untuk korban pun saat ini korban yang tadinya berhenti kuliah sudah aktif kuliah lagi mulai semester genap tahun 2023 ini. Baik, untuk oknum dosennya sendiri, apakah sudah dinonaktifkan, Ibu Rika? Atau apakah nantinya akan dipecat? Kalau nonaktif sudah sejak saat pemeriksaan kita sudah meminta rektor untuk menonaktifkan, sudah diperpanjang beberapa kali. Nah, untuk hasil akhirnya menunggu keputusan dari kementerian, Bu. Baik, ya sudah ada di kementerian. Lalu bagaimana dengan perkembangan kasus ini? Apakah kemudian sudah dilaporkan ke kepolisian, Bu Rika? Untuk kasus yang kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen itu tidak dilaporkan oleh korban ke pihak kepolisian karena ada beberapa alasan kenapa korban tidak mau melapor. Ada proses pendampingan yang dilakukan oleh pihak kampus kepada korban, mengapa kemudian ini tidak dilaporkan? Tentu saja ini menjadi concern masyarakat luas begitu ya, perlu ada sebuah tindakan yang tegas. Ada advokasi yang dilakukan oleh kampus kepada korban? Jadi melalui Satgas PPKS, kampus sebenarnya juga menyarankan kepada korban atau meminta kepada korban untuk melapor ke polisi, tetapi korban karena ada berbagai alasan, korban keberatan. Nah, kami tentu menghargai korban. Jadi karena korban tidak mau, kami menghargai korban. Ya, jadi sampai saat ini korban tetap tidak melapor ke polisi. Baik, terima kasih Bu Rika atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat beraktivitas kembali. Ya, pemirsa, kurang lebih 3 pekan proses negosiasi penyelamatan pilot Susi Air masih belum membuahkan hasil. Dan menurut Panglima TNI, salah satu kendala anggota KKB bercampur dengan penduduk.
Kurang lebih 3 pekan, proses negosiasi penyelamatan pilot Susi Air masih belum membuahkan hasil. Sementara posisi Sandra masih terus dibawa kelompok kriminal bersenjata berpindah-pindah tempat. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menjelaskan, KKB tersebut memakai strategi berpindah-pindah titik yang bercampur dengan warga. Maka dari itu, operasi penyelamatan bukanlah hal yang mudah. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono juga menjelaskan tak ada target waktu tertentu untuk menyelamatkan Philips. Sebab kondisi di lapangan tidak mudah lantaran KKB berlindung di masyarakat. TNI tidak ingin malah penduduk yang menjadi korban. Ya, kita usahakan dicari karena tentunya di dalam situasi seperti ini mereka ini kan bercampur dengan masyarakat, sehingga TNI juga harus hati-hati di dalam melaksanakan tugasnya untuk menyelamatkan itu. Nah, kita optimalkan prajurit yang berada di sana, karena yang kita hadapi juga bukan musuh yang tetap kemudian bisa berhadapan, bukan ya, jadi gerombolan yang tempatnya berpindah-pindah dan bersama-sama dengan penduduk. Nah, ini kan tidak mudah untuk mengambil dari penduduk ini. Kapten Philips bersama 5 penumpang Susi Air hilang kontak sesaat setelah mereka mendarat di Bandar Udara Paro, Kabupaten Duga, Papua, Pegunungan pada 7 Februari 2023. Pesawat Susi Air tersebut diduga dibakar oleh KKB pimpinan Agianus Kagoyaf. Semua penumpang telah dievakuasi kecuali sang pilot, Kapten Philips. Teror KKB bukan kali ini saja terjadi. Dalam 1 tahun terakhir, total ada 5 serangan. Serangan pada tanggal 26 Maret, 2 orang anggota TNI tewas dan 8 luka-luka. 22 April, serangan KKB ke pos Satgas Kodim Mupe menewaskan 1 anggota TNI. Sementara pada 16 Juli 2022, 12 warga sipil tewas akibat tembakan KKB di Kenyam. Pemilik maskapai Susi Air, Susi Pujiastuti, berharap pilotnya Kapten Philip Martin segera dibebaskan tanpa syarat. Susi menambahkan kasus pembakaran pesawat dan penculikan pilot ini membuat pilot-pilot Susi Air lainnya takut terbang kembali ke Papua dan membuat 70% lebih layanan penerbangan perintis di Papua terhenti sementara. Saya berharap semua sadar, pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat Papua, dan organisasi yang mengaku Papua Merdeka, bahwa kepentingan masyarakat untuk bisa mendapatkan kebutuhan pokoknya dan akses transportasi adalah hak-hak kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Dari saya pikir cukup. Mungkin Pak Donald akan memberikan lanjutan. Sekali lagi saya juga ucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, TNI Polri, pemerintah daerah, tokoh masyarakat yang telah mengupayakan dengan negosiasi dengan segala cara untuk bisa membebaskan Kapten Philip Martin. Walaupun sampai dengan hari ini upaya-upaya terus dilakukan, masih belum ada hasil, tapi kita tidak boleh putus asa. Dan saya mohon doa dari semua, tragedi ya, kalau dibilang tragedi ini bisa berakhir dengan baik. Ya, pemirsa, David, korban penganiayaan oleh anak pejabat pajak hingga kini masih dirawat di ruang ICU, sementara ayah pelaku Mario Dandi, Rafael Alun Trisambodo, hari ini diperiksa KPK terkait asal-usul kekayaan. Selengkapnya di iNews ya.